Jangan pernah berpikir sekalipun dalam pikiranmu kalau disebut jadi guru Cak Non terus bangga gitu, jangan sampai. Ngene iki PR njuk akeh banget iki. Cerita Ngudoroso dadi anak, engko kon ngomong panggung. Apa ini? Tapi memang sebenarnya saya pengen menggali soal apa namanya Pak Sujiwo Tejo dengan identitas kematematikaannya atau tidak itu nanti. Menarik ini, nyeneng kayak gitu. Cek, oke. Tapi sebelumnya saya tak jelaskan itu tadi dulu. Itu cuma informasi sekilas saja yang saya sangat-sangat tertarik, sangat-sangat kok apikmen gitu. Kalau apa namanya? Kalau alam itu terbiasa dengan rasio, bukan terbiasa dengan unit. Kalau 1 sampai 9 kan tengah-tengahnya 5. Tapi kita punya unit-unit satuan-satuan. Jadi di kiri 4, di kanan 4. Kalau 1 sampai 9 tengahnya berapa? Biasanya kita ngomongnya 5 karena kita terbiasa berpikir dengan apa namanya? Unit. Itu tadi. Nah, tapi alam biasa bekerja dengan rasio, bukan dengan unit. Jadi secara natural kalau 1 sampai 9 berarti tengahnya adalah 3. Karena 1 kali 3 adalah 3 dan 3 kali 3 adalah 9. Terus saya tadi cuma cerita, ini apik banget ya cara berpikir begini. Karena kemudian ditemukan dalam dunia sains barang paling kecil adalah yang disebut sebagai Planck konstan. Itu jarak yang sangat-sangat pendek, sangat kecil, tidak bisa lagi dilihat lebih pendek daripada itu. Itu ekstrim paling kecil. Dan ekstrim paling besarnya yang kita ketahui adalah yang disebut sebagai observable universe. Apa jagat raya yang bisa dilihat. Bukan besarnya jagat raya yang bisa dilihat. Karena dari titik Big Bang sampai sekarang jarak cahaya bergerak itu ada rentang waktunya, berapa banyak banget tahun itu. Jadi yang bisa kita lihat cuman cahaya itu sampai mana bergeraknya. Dengar maksudku? Jadi cuman cahayanya sampai mana. Nah gitu terus dilihat dari yang paling kecil sampai yang paling besar, tengah-tengahnya di mana dengan cara berpikir rasio itu tadi. Ternyata tengah-tengahnya adalah pada ukuran manusia. Nah itu yang membuat saya uteknya jeblok gue. Wah, apik banget ini. Jadi apa jarak pandang yang melingkar itu ternyata tidak hanya pada pandangan mata atau telinga, bahkan ukuran pun kita berada di tengah-tengah, di center, di tengah-tengah dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Itu tadi ya, itu ceritanya tentang itu tadi aja. Apa namanya? Kok ampuh men iki? Apa namanya? Siapa sini? Alam semesta iki loh. Mereka belum paham titik tengahnya adalah manusia. Itu kan harus dilihat dari perspektif atau view tertentu bahwa manusia itu punya titik koordinat fungsi dan nilai berdasarkan kemauan Tuhan kan gitu kan. Nah manusia ada di tengah-tengahnya, berarti dia pusat jaring, berarti dia yang paling bisa menggerakkan seluruh sisi jaring kan gitu. Berarti aku merasa terhina. Kenapa sampai nek karo sampean serius, nek karo aku guyon tok. Berarti kan sampean gak ngakoni utekku Mas. Iki tak delok iki kok ya apa? Coba kan kontras kan. Udah serius tenan. Nang aku gak nanti takon. Enggak, apa yang ini baru saya cari sebenarnya, pintunya baru saya buka. Ini apa namanya? Dunia yang kita lihat ini adalah karena kita pada senternya, sehingga kita punya jarak pandang ke yang paling kecil segitu, jarak pandang yang ke yang paling besar segitu. Jadi dunia yang ada yang kita lihat, yang kita alami adalah khusus dalam tanda petik. Memang kita pahami dari titik kesadaran kita karena kita di tengah. Kalau kita membesar sedikit, maksudnya dari Sang Hyang Sopo atau dari bumi, realitasnya sama sekali berbeda karena dia menjadi tengah dari rentang yang berbeda. Nah itu melu martabatnya Armumet. Itu apa namanya itu detail yang berbeda lagi. Nah intinya sebenarnya pintu yang baru dibuka. Saya tak menggok ke Pak Sujiwo Tejo lagi. Saya pengen tanya sesuatu. Apa ya? Serius kali ini aku serius lagi. Serius lagi. Ya berang wakilan aku berang. Aku jarang nih serius. Kalau saya itu mengambil yang terindah dari Sujiwo Tejo. Nek ngomong ngono-ngono karo kowe indahe kan kalah karo nek kowe ngono-ngono mau kan gitu. Nah, saya ngambil yang terindah dari Sujiwo Tejo dan hanya di forum Ma'iyah dimungkinkan keindahan itu tercapai tanpa rencana, betul kan? Tercapai tanpa aransemen, tercapai tanpa planning.
tanpa blueprint, tanpa timeline segala jeleng tadi. Gitu loh, itu luar biasa. Makanya nanti kapan-kapan wis kayak Kanjeng kuwi karo Tejo wae nang ndi. Rasa karo aku. Aku tak gambusan ae aku. Oke, dengan apa namanya, dengan pencapaian dan apa yang dibuat oleh Pak Sujiwo Tejo selama ini, dengan apa namanya, dengan torekot Jancukiyah dan segala macam yang dibuat, saya pengen tanya busurnya itu di mana, kan gitu. Yang saya tahu Pak Sujiwo Tejo juga apa namanya, juga ahli apa, mathematician, juga apa namanya, wayang, apa, dalang, budayawan, pemerhati sosial dan banyaklah. Tapi busurnya di mana? Saya pengen nanya karena agak mengerikan nih kalau dari sudut pandang matematika ini soalnya. Gini, tak cerita sedikit. Matematika itu selalu sejajar, apa, selalu dalam tanda petik berkompetisi dengan fisika. Siapa yang maju duluan? Siapa yang lebih dulu ke depan? Pada zamannya Newton, ketika dia mencari apa namanya, 3 hukum Newton tersebut, tidak ada matematika yang menyediakan apa yang akan dia riset, sehingga dia menciptakan matematika yang disebut kalkulus. Jadi di sini fisika di depan, matematikanya mengikuti. Walaupun di apa namanya, negara lain dalam waktu yang bersamaan ada Leibniz juga menemukan kalkulus. Terus pada ketika awal-awal abad 20, matematika di depan. Dia menemukan apa namanya, hitung-hitungan tentang topologi, tentang apa namanya, ngerti topologi, ilmu apa ruang, tentang apa pemetaan permukaan dan seterusnya, itu yang tidak ada aplikasinya dalam fisika sama sekali. Wah, itu orang matematika sangat bangga. Nah, kalau modern ini di apa namanya, di kuantum, bukan kuantum, di string teori ini lagi-lagi beriringan, mereka saling mencari, saling membantu matematika dan fisika. Dari cerita-cerita tersebut, orang fisika tuh bangga, seneng, merasa tercapai, merasa pencapaiannya paling tinggi kalau dia bisa menjelaskan alam semesta. Sementara orang matematika itu paling bangga kalau dia bisa menemukan sesuatu yang nggak ada gunanya. Lu tenan gue. Udah utak-utak ya ora ana gunane, wong fisika ra nganggo, jadi pikirannya lebih jauh daripada alam semesta, daripada apapun yang ada. Kebanggaan orang matematika adalah ketika dia menemukan sesuatu yang tidak ada gunanya sama sekali. Wah, absurd gue. Lah ini saya kalau mau tanya sama Pak Sujiwo Tejo nih, kalau apapun yang dibuat selama ini busurnya matematika, berarti pencapaiannya adalah kalau yang dibuat tidak ada gunanya sama sekali. Kan kalau busurnya apa namanya, hanya matematika. Tapi kan pasti ada angle lain. Orang matematika ini terbiasa cari masalah sendiri, mencoba memecahkan sendiri, dan senang sendiri. Gue ngomong absurd gue. Orang ada masalah, golek masalah. Setelah masalah mumet dhewe ra karuan. Terus mumet dhewean mencari pemecahannya, seneng dhewean liyane ra paham. Orang gitu, orang matematika gitu. Pak Sujiwo Tejo pasti paham betul tentang itu. Nah, dalam pergerakan Pak Sujiwo Tejo yang melanglang, bikin wah macam-macam dan segala macam, kita sangat senang lah, sangat menikmati lah. Itu ramuan antara matematikanya, dalangnya, apa namanya, pengamat sosialnya, itu busurnya gimana atau sebenarnya, raciannya gimana, dan mau jadi gimana sebenarnya. Itu yang saya tanyakan Pak Sujiwo Tejo. Monggo, serius loh ini. Jadi begini ya anak-anak ya. Sabrang sudah tahu jawabannya karena dia lebih ngerti dari saya. Ini cuma untuk menjadi diskusi bahwa selama ini kita salah melihat matematik itu hitung-hitungan itu salah. Itu berhitung, itu mungkin aljabar atau apa. Tapi matematik esensinya bukan itu. Saya kuliah dulu di matematik juga, selain di teknik sipil. Aku kuliah 2 jurusan. Bedanya karo Cak Nun sak jurusan dok kan, terus ditinggal. Aku 2 jurusan tak tinggal kabeh loro-loro. Jadi dari segi ninggal lo kuliah aku lebih hebat.
dari Cak Nun. Anu. Dia ninggalkan pesantren. Aku nggak nyantri, tapi Situbondo itu seluruh kabupaten pesantren. Jadi matematika sebetulnya bukan itu. Matematika adalah kemampuan melihat pola dari sesuatu yang semula kelihatan tak terpola. Aku tadi nangkep di Al-Mulku itu karena aku pakai matematikku. Ini bisa tak polakan karena panjang pendeknya begini. Karena aku pernah dimarahi oleh Cak Nun, kamu terlalu Jawa karena Arab itu ada mantiknya, panjang pendeknya. Oh iya, tak perhatikan panjang pendeknya. Begitu panjang pendeknya tak hitung, tadi ini ya kui. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi pola. Dulu kemacetan. Mungkin Semerawut, tapi orang matematika melihat tiap jam segini macet, tiap jam 10 nanti ibu-ibu belanja. Ibu-ibu itu kan ngiri orang, nganan orang kan nyetir kan, ngono lho, iya kan? Oh berarti jam 10. Engko nek arep kene arep nesu sadurunge kene nesu kono nesu dhisik, ngono. Wah asu tenan bapak itu. Kecuali Novia lho. Nah, wis didelok pola. Nah, itu kemampuan sebetulnya, kemampuan pola. Dan enaknya matematik adalah berbahasa tanpa persepsi, nggak tahu bahasa Arabnya apa. Bahasa satu-satunya bahasa yang tanpa persepsi, kui ketika kita bermatematika. Ketika sampean tentukan bahwa lingkaran itu, ketika sampean tentukan bahwa ini itu disebut parabola, ini itu disebut kencing sing melengkung, ini disebut pelangi. Orang matematika tanpa pretensi sama dengan X kuadrat. Enak. Aku pengen seandainya, aku malah yakin seandainya semua orang bisa matematika, kitab suci akan ditulis dalam bahasa matematika. Karena nggak ada persepsi sudah. Saiki kalau ada burung elang membawa ular, wis macam-macam seperti aku tadi cerita di Bentang. Karena persepsi sudah bahasa, bukan bahasa matematik. Mencengkeram. Ada mengiwing-iwing, terus ada yang dengan dicengkeram, terus ularnya kejet-kejet. Padahal mungkin dalam bahasa yang dingin tanpa perasaan, kui rantai makanan. Jangan-jangan begitu cara kita melihat Tuhan. Ada persepsi. Aku pengen urusan Tuhan dalam bahasa sehingga tanpa pretensi apa-apa, tanpa baik dan buruk, tanpa bahagia dan tapi kan susah. Karena kalian ya IQ-nya agak ini kan gitu. Enggak, jadi itu Bang. Jadi saya ngelihat, saya menemukan banyak pola loh. Menemukan banyak pola sekali. Polanya jelas banget. Yang paling dekat, musikal banget. Amma yatafa'alun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Ikan digeret sih kan secara jreng 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 summa kalla sayalamun. Mau pakai sayalamun, mau pakai itu enggak biar kelihatan kayak beneran gitu. Kalla sayalamun, mau pakai itu atau sayalamun biasa aja lah, biasa aja biar kelihatan punya kepribadian gitu loh. Kalla sayalamun summa kalla sayalamun. Lah ini mulai polanya ya. Alam naj'alil ardu mihada alam naj'alil ardu mihada wal jibala autada wa khalaqnakum aswaja wa ja'alna naumakum subata. Aku senemu pola nih. Iku nanti tadi musik tuh nggak naik. Sebagai ritme pola. Jadi aku mengamati perilaku sosial mereka ke matematik busurnya itu mungkin jawaban karena masih ada pembicara lain. Tapi kira-kira Bang, mungkin kamu bisa lebih merumuskan. Kamu di panggung nyeluk aku Pak itu yuk. Biasanya Mas apa Om atau nang kene Pak. Jadi
kemampuan melihat pola dari sesuatu yang seolah-olah nggak terpola itu yang seharusnya dididikkan oleh guru terhadap murid matematika, saya kira itu. Bang, sebenarnya cara yang paling efektif yang disediakan Allah bagi akal manusia untuk memahami sesuatu, apa itu peristiwa, apa itu struktur alam atau apa itu yang disebut pola ini, pattern kalau bahasa Inggris. Nah pola ini, gue nek urung ngerti pola ini tetap orang ngerti. Jadi pola itu sebenarnya nomor satu. Kalau orang Jawa melihatnya dari rasa, begitu dia ndelok wong, ketemu pola nih, tapi dia perjalanannya pakai rasa untuk menemukan pola. Saya ngomong soal ihdinas siratal mustaqim tadi, Mas. Ini matematika ya, Brang ya. Ternyata temanku Profesor Gunawan itu baru menemukan lingkaran gue aja. Kita masih penuh misteri loh. Lingkaran sing bagi awak dewi biasa gue. Ternyata dia bisa membuktikan lingkaran itu terdiri dari banyak hal lurus. Tapi kelurusan segitiga, jadi dia gambar lingkaran, terus dia bikin segi kan masih kelihatan banyak. Begitu seginya tak terhingga, kuis tadi lingkaran. Jadi sebenarnya lingkaran segi tak terhingga. Artinya jalan bengkok, jalan lurus, jalan mepodo wae, berarti podo karo ngendikane Syekh Amongrogo. Jangan merasa paling suci karena setiap jalan lurus maupun bengkok ada kubangannya. Oh no. Sejot. Itu bagus sebagai penemuan, tetapi sebenarnya Siratal Mustaqim bukan yang itu. Ini kepeksoi. Jadi mustaqim itu sama entah depak entah siapa diterjemahkan sebagai jalan yang lurus. Itu jari sopo. Nggak ada hubungannya kalau lurus apa segi yang tidak terhingga menjadi lingkaran. Itu bukan soal lurus. Itu kata yang sangat dinamis karena mustaqim itu adalah subjek dari orang yang menegakkan. Tidak ada objeknya, pokoknya Anda menegakkan apa itu kebenaran, apa itu konsistensi atau apapun, tapi pokoknya Anda orang yang menegakkan. Jadi as-sirat al-mustaqim itu jalannya orang-orang yang menegakkan X. Nah diterjemahkan lurus. Iku ya aku jane ket biyen yo angger tutuk kunui lurus iki bingung aku. Menegakkan itu juga tidak berarti material tegak begini, enggak. Anda harus menemukan pola yang disebut tegak itu, jangan berhenti pada materi bahwa tegak itu ngene. Itu lah meduro. Berarti sekarang Islamku jadi gini kesalahan penerjemahan kan? Iya, makanya aku nggak tertarik kan soalnya sing penerjemahan loh debat sing salah. Mulane wis rungokno aku ae lah, wis angel-angel kan. Iya, iki mari kan mubeng nang ndi ya. Gitu loh. Jadi tegak itu kita kan tahunya pola yang paling elementer, yang paling sederhana. Tegak itu tiang itu tegak. Lho ndak. Tegak itu ada yang lebih halus lagi. Ono wong turu terus, tapi dia tegak terus. Itu juga bisa. Jadi orang yang menegakkan, bukan sesuatu yang tegak loh, Jo. Orang yang menegakkan. Jadi dia dinamis. Anda hari ini mustasib, hari ini Anda sangat menegakkan. Nah, besok pagi belum tentu menegakkan. Makanya ihdinas siratal mustaqim, engkau harus terus menerus menegakkan. Terus menerus. Ya tapi ojo terus ikune tok kok tegakno terus menerus. Ojo salah paham ngene iku. Terus nang ndi kon tegak, nang pasar tegak, mulang tegak, sembahyang subuh ngimami tegak. Lu kata Cak Nun disuruh menegakkan terus. Ya kon iku sing ditegakkan dudu iku tegak itu artinya mun sewu ya, syahwat atau kelamin yang tegak itu bukan dia tegak lurus. Kelamin yang patuh kepada tegaknya nilai Allah, kan begitu. Kadang mengkerut, kadang itu karena dia patuh. Karena kalau dia gini tok, dia patuhnya separuh. Dia harus ada saat-saat di mana off dia. Itu bagian dari ketegaan. Nah, kalau Anda sudah mulai mampu kualitatif, insya Allah, gitu loh. Nah, yang dimaksud Tejo seperti itu. Nah penemuan yang tadi itu benar, cuma tidak terkait sama ihdinas siratal mustaqim gara-gara kesalahan terjemahan itu. Ya masalah, tapi bagus dan saya gembira malam hari ini Tejo bukan seperti yang saya kenal selama ini. Dia sudah luar biasa nih, sudah luar biasa. Oke, sebelum diterusin sama Sabrang sama Tejo ya, ini Bib Anis sama Chandra ya, monggo
direspon atau sesuatu yang baru karena waktu kita loh dia puncaknya nanti. Pak Muzamil. Oh, Pak Muzamil mau bicara. Oke, sip. Tafadhol, Muzamil, ya. Di Istana Negara ada pembacaan Al-Quran dengan memakai langgam Jawa gitu ya. Dan akhirnya MUI mengeluarkan fatwa melalui wakil sekretarisnya Tengku siapa Dzulkarnain itu, bahwa pembacaan Al-Quran dengan langgam Jawa itu konyol. Nah itu kata dia, konyol gitu ya. Jadi bagi dia Al-Quran itu harus tetap dibaca dengan lahjah Arab, itu kata dia. Maka Al-Quran tidak boleh dibaca dengan lahjah Jawa, lahjah Batak, lahjah Madura atau lahjah manapun. Nah itu ya. Nah mungkin ini butuh jawaban kan? Nah ya. Maka malam hari ini saya menyampaikan jawaban. Saya selaku orang yang sering berbahsul masail, gitu ya. Gitu ya. Satu hadis yang dibacakan oleh MUI itu hadisnya dhaif. Gitu ya, satu itu. Jadi dari segi hadis, jadi dia memuat hadis, tolong teman-teman ya, ini karena ada teman Maya juga yang ngirim ke saya nih. Gitu ya. Itu kayak gimana itu? Nah gitu ya. Jadi hadisnya itu hadis dhaif. Gitu ya, itu pertama. Jadi itu memuat hadis Iqra'ul Quran itu ala luhunil Arab, gitu ya. Bacalah Al-Quran sesuai dengan lagu Arab. Nah itu dhaif. Dan saya sebelum meneliti pun hadis ini dhaif atau tidak, saya sudah yakin sebenarnya kalau itu hadis dhaif. Loh ya, karena Al-Quran jelas, Al-Quran itu diturunkan dengan lisan kaumnya, ya kan? Bilisani kaum itu Al-Quran. Jadi hadis gak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran jelas nama Quran, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi, gitu ya. Aku tidak mengutus seorang utusan pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Nah sekarang apa Nabi Muhammad itu kaumnya Nabi Muhammad hanya orang Arab. Terus kita ini siapa? Nah ini salah fatal. Jadi kalau menganggap bahwa kaumnya Nabi Muhammad hanya orang Arab, berarti MUI telah mempersempit Islam itu sendiri. MUI telah memotong kebesaran Islam hanya di Jazirah Arabia, gitu ya. Nah, bahasa kaumnya Nabi Muhammad, Madura kaumnya Nabi Muhammad, bukan betul? Jawa kaumnya Nabi Muhammad. Itu MUI lupa bahwa MUI sendiri itu diabadikan di dalam estetika langgam Jawa. Dia lupa ya, sama sejarah itu. Betul. MUI sendiri ya. Bengawan so lo riwayat MUI lo jelas ya? Jelas ya. Ya. Betul ya. Baik. Oke ya. Jadi umatnya Nabi Muhammad bukan hanya orang Arab. Nah, jelas Al-Quran, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali kepada seluruh manusia. Dan itu Allah sudah tahu kalau manusia itu ya Jawa, ya Madura, ya Sunda, ya Batak, ya macam-macam seluruh dunia itu. Gitu ya. Itu Allah sudah tahu. Bahkan bukan hanya Allah sudah tahu Pak Muzamil, memang Allah yang bikin. Ya. Nah iya, dan Allah yang bikin. Kalau pakai logika rasio tadi, bukan unit ya, bukan kan ini unit nih. Kalau pakai pikiran Sabran, tapi kalau pakai rasio, loh ayam itu sama Allah dia dijadikan ayam, maka wajib hukumnya dia menjadi ayam. Betul enggak? Betul. Pasir itu wajib hukumnya menjadi pasir. Bahwa manusia diperkenankan mengolah pasir menjadi apa, ada perkenannya, ada legalitasnya. Kalau Pak Muzamil oleh Allah dilahirkan sebagai orang Madura, wajib hukumnya bagi Muzamil untuk tetap menjadi orang Madura. Ya, dan berlahjah Madura kan? Berlahjah Madura. Iya, selama-lamanya. Kecuali waktu-waktu tertentu untuk menyenangkan tamu orang Jawa, itu Jawa. Nah, gitu. Betul. Itu ya dari kajian hadis dan
Al-Qur'annya. Terus dari kajian fikihnya, saya sudah baca kitab-kitab fikih. Teman-teman yang baca kitab fikih, di situ ada kitab yang saya baca, Al-Hawi Al-Kabir, yang dikarang oleh Imam Al-Mawardi gitu ya. Beliau itu menyatakan bahwa melakukan Al-Qur'an itu tidak apa-apa gitu ya. Imam Syafi'i juga berpendapat begitu, melakukan Al-Qur'an itu tidak apa-apa sepanjang tidak merusak maknanya Quran. Nah kan begitu. Nah seperti kan maknanya nggak rusak, dan makna itu saya kira tidak terpengaruh oleh pengucapan. Itu. Ya, syarat teknisnya adalah tajwid, makhraj, termasuk mat tabi'i, ikhfa, idgham mesti benar. Meskipun dilanggamkan dengan Jawa atau apapun, tapi kan ada syarat teknisnya itu, dan itu bisa mau pakai notasi apapun bisa. Gitu. Yang kedua, kalau kita pakai kajian teologi, ya teologi itu apa? Tauhid. Kalamullah yang asli itu yang bila harfin wala sautin, gitu ya. Jadi kalam Allah yang hakiki itu yang tanpa suara dan tanpa huruf. Nah, itu ya. Ini perdebatan lama dulu, kan begitu Bib ya? Perdebatan lama. Oleh karena itu Al-Qur'an dikasih titik itu belum pada masa Nabi Muhammad. Titiknya Al-Qur'an itu saja itu ijtihadi gitu. Itu dia. Jadi Al-Qur'an pada masa Nabi Muhammad dikira ada titiknya. Terus dikira terus ada harkatnya, tidak ada. Itu pengharkatan Al-Qur'an, pentitian Al-Qur'an itu bid'ah. Nah iya, bid'ah. Al-Qur'an dikasih titik itu termasuk bid'ah. Kenapa? Karena pada masa Nabi gak ada titiknya. Gitu ya. Dan juga tidak ada harkatnya, tidak ada pandang pendeknya. Nah itu ya. Kenapa? Karena pakai roso orang Arab, tidak pakai titik, tidak pakai apa. Begitu pakai roso. Jadi cocok dengan orang Jawa. Gitu ya. Begitu saya kira kajian fikihnya. Begitu juga dalam kitab fikih bahwa melakukan Al-Qur'an itu tidak apa-apa sepanjang tidak merusak makna. Begitu ya. Dan ini masih relatif. Begitu. Terima kasih. Saya kira ini tidak hanya pendapat dan tafsirnya Ustadz Muzamil, tapi ini sudah hampir fatwa karena beliau adalah ketua Basul Masail NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, jadi ini rodok lekal temen ini ya. Nah, kembali sedikit ke Mas Tejo tadi, pola tadi itu saya curigai itu artinya kita berharap benar apa tidak, wallahu alam. Yang diajarkan Allah kepada Adam, wa 'allama Adam al-asma. Asma itu kan tidak harus nama. Di Quran dijemani nama benda-benda, kata benda tidak ada aja. Yang ada itu asma. Jadi satuan-satuan atau nama-nama, nomenklatur. Nomenklatur itu bisa pola. Jadi kalau di musik kan ada C minor, ada ya F minor, kalau itu kan satu pola. Nah, pola ini meresikukan sejumlah bangunan. Nah, menurut saya Allah tidak mengajarkan iki wedi, iki watu, iki wit-witan, saya kira enggak gitu. Karena manusia dengan mudah menyepakati nama benda. Jadi yang diajarkan oleh Allah menurut saya adalah ilmu, dan ilmu itu wujudnya adalah pola. Jadi kalau Tejo menemukan pola Al-Qur'an tadi, pola musikalitas Al-Qur'an. Nah, saya kira Adam sudah diajarin itu. Sehingga seluruh nabi-nabi, meskipun ketika beliau jadi nabi belum ada Al-Qur'an, dengan mudah beliau membaca Al-Qur'an, Nabi Adam, Idris, Nuh, dan seterusnya, karena mereka sudah diajari Allah pola tadi itu. Menurut saya kayak pola itu. Nah, tolong Pak Muzamil dijadikan dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Qur'an, pola itu padanannya apa? Karena belum pernah ada dalam literatur apapun. Pola itu apa? Dalam bahasa itu Pak Muzamil yang berurusan nyari, bukan Tejo, bukan saya. Karena kita meninggalkan fakultas-fakultas kita kan begitu. Karena Pak Muzamil kan khatam semuanya, kitab kunim khatam, hijau, biru, lorek, barang khatam kabeh. Di Madura itu setiap RT ada musola, setiap RW ada masjid, setiap dusun ada pesantren. Kan itu kan? Jadi di Madura itu agamanya bukan hanya Islam, tapi bahkan NU. PTE loh, NU kabeh. Nek piye iku berarti nasihatul nek Muhammadiyah iku ya. Jadi di Madura itu bahkan bebek, pitik banyak NU kabeh, selawatan kabeh. Gitu. Itu Madura. Jadi Joki ini sahabat kita yang luar biasa. Saya kira harapan kita kepada NU di masa depan salah satunya pada Muzamil karena dia sangat terbuka pikirannya.